Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Ini suara saya jelas enggak kira-kira? Betul? Jelas? Betul ini? Sudah. Sehat ya Bu ya? Jam berapa sampai kemari tadi? Ada jam 9, ada yang jam 7. Luar biasa ibu-ibunya, persiapannya matang. Dari subuh sudah berdandan. Banyak cantik-cantik siang ini. Rata-rata ibu yang hadir pakai kacamata semua ini, tengok. Macam-macam model kacamatanya. Ada yang model kacamatanya besar macam kaca spion, tengok dari sini. Luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibu semua wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sedikit yang jawab ini? Banyak janda apa semua yang datang ini? Mudah-mudahan yang hadir ini wanita-wanita salihah yang berbakti kepada suaminya masing-masing. Amin. Amin ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa Al-Wasliyah milad yang ke-94, mudah-mudahan makin tambah barokah. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, tuan-tuan guru yang hadir duduk bersama dengan kita hari ini. Salam hormat, salam takzim, salam mulia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pendiri-pendiri Al-Wasliyah, saudaraku. Amin. Muliakan mereka, kenang jasa mereka, ingat terus kebaikan mereka, karena itulah cara kita memuliakan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama,
maka sama kita dengan memuliakan Nabi. Amin. Amin. Yang terhormat Abang Anda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Sehat Bang. Sehat Bang. Luar biasa kata sambutannya, dan ketika aku hadir seketika popularitasnya turun. Luar biasa Bang, kita berkat doa kita semua beliau tetap menjadi wakil rakyat di DPD RI. Amin. Amin. Mudah-mudahan makin manfaat ya Bang. Memang pilkada bukan prioritas kita, kata Bang Dedi tadi. Pilkada bukan urusan kita, prioritas kita bukan pilkada, tapi DPD RI urusan kita. Itulah kira-kira. Gak sadar kita kena olah tadi. Aku diam aja, senyum-senyum aja. Sehat-sehat abangku, guruku, Masya Allah luar biasa. Saya mohon izin Bang terlambat datang karena memang waktu yang sangat mepet Bang. Saya malam tadi subuh baru sampai. Saya tiap malam ini subuh terus sampai Bang. Subuh sampai langsung subuhan, habis subuhan saya istirahat sebentar kemari. Gak bisa ngapa-ngapain lah pokoknya lah. Jumpanya cuma sebentar aja sama yang di rumah. Ya gak bisa ngapa-ngapain. Hanya sedih aku. Sampai sini makin sedih aku. Kenapa makin sedih Ustaz? Tempat dudukku posisinya pas gak ada meja kuenya. Aku mau ngambil kue nyebrang agak segan pula kan. Tahan-tahankan aja. Hanya sedih kali aku hari ini ya Allah. Terlepas apapun itu semoga kita semua sehat-sehat semua. Amin. Yang terhormat Ketua PD Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar Abang Anda Muhammad Ishak Huta Suhud. Mana Bang itu? Duduk di depan kau di luar. Ketua pula di belakang, ke depan Bang. Di belakang itu anggota. Mana Bang itu? Oh, toilet. Yang terhormat Ketua Panitia Ayahanda Kemas Edi Junaidi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terhormat Kori. Mana Korinya tadi? Rudi Hartono. Udah pulang. Udah cair pulang duluan aja nampaknya nih. Yang terhormat, oh ini nggak pala ini. Pejabat sementara Kota Pematang Siantar yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten ya, Asisten 2. Terhormat Ketua Muhammadiyah Kota Pematang Siantar, terhormat Ayahanda Ketua MUI Kota Pematang Siantar, izin ya. Terhormat, ini tadi ada Kapolsek ini, kok pulang dia nih. Terhormat para asatis. Oh gitu. Para asatis yang hadir, pimpinan-pimpinan ormas yang hadir. Mudah-mudahan kita semua di sini berbeda-beda bendera dan pakaian kita, tapi tidak mengganggu ukhuwah yang hari ini sudah terajut dengan api di antara kita. Amin. Bang, aku minta tolong ikunya hilangkan aja lah. Nggak enak. Jelas suaraku nih Bu? Enggak kan Bu? Itu tengok Ibu itu enggak. Jelas? Enggak kan itu paling kuat itu. Kan enggak jelas itu paling kuat itu, yang kuat-kuat jerit itu belum lunas itu bajunya itu. Gak bisa ya. Oke ya lah, ngajilah. Apapun ceritanya ngaji dulu kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar, hei.
Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul. Manusia pasti tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Makhluk yang hidup pasti diuji oleh Allah. Betul? Iya. Kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup. Simple kok. Simple nggak? Manusia hidup pasti diuji. Kalau kau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Kenapa? Karena ini memang janji Allah, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Jadi orang mati, orang hidup ini pasti diuji. Makanya dalam kitab Sukdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqor, kalimat liyabluwakum itu artinya ujian, dan ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman, Pak. Dengar, Bu? Gini ya, dengar nggak dengar, ngomong dengar biar cepat siap ya. Itu harus digaris bawah itu, liyabluwakum, ujian. Dan ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang tak punya iman, maka dia takkan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian, Pak. Biasa aja dia. Yang penting hidup. Mau apa dibuat terserahku. Yang penting masih hidup, jangan disia-siain. Nah, gitulah kira-kira. Tapi kalau orang yang punya iman, ketika dia berani hidup, dia harus berani hati-hati. Kenapa? Karena orang yang beriman dia sadar apa yang sudah dititipkan Allah di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari nanti di mana mulutmu akan dikunci, lidahmu yang bisa berkelok kanan kiri, atas bawah, tak ada tulangnya, nanti akan dikeluhkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, dibisukan oleh Allah. Tangan dan kakimu yang akan bercakap di hadapan Allah. Makanya ini kan kita yang hadir orang yang punya iman. Maka hari ini kita yang dititipkan umur sampai 94 tahun oleh Allah, tolong manfaatkan ini, jangan sampai kita lupa kalau 94 tahun ini bukanlah hal yang mudah, tapi dibaliknya ada ujian yang harus kita hadapi. Betul? Ya. Endingnya apa? Tujuannya Allah pengen tahu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Pertanyaanku, ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada? Coba tunjuk tangan dulu satu orang. Aku amalku paling baik di sini. Ada? Coba. Ada yang berani? Biar pijak kepalanya. Gak ada di antara kita ini yang tahu amal siapa yang paling baik. Oh, ketua PW lah. Belum tentu. Menang jenggot aja jadi itu. Apalagi, oh, Ustadz Ucai, belum tentu. Menang viral aja jadi itu. Yang tahu amal kita yang paling terbaik itu bukan kita, tapi yang nyiptakan kita. Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Maka aku lucu kalau nengok manusia sama manusia ini, sok menilai manusia, jijik aku. Iya. Kadang-kadang manusia nilai manusia, mana bisa manusia nilai manusia? Makhluk kok nilai makhluk? Goblok. Bu, maaf. Manusia sama manusia, Pak, nggak boleh saling menilai. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk menilai makhluk, manusia menilai manusia, yang ada nggak akan adil. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ucai orang baik, kata orang.
Kata Allah, belum tentu. Betul? Betul pula itu. Ya iya. Kata orang, ucai orang baik, kata Allah belum tentu. Kenapa? Yang nilai orang. Penilaian orang sama penilaian Allah enggak sama. Betul? Makanya lucu kalau ada makhluk, nilai makhluk ini aku kurang setuju aku, Pak. Karena tugas makhluk bukan saling menilai. Tugas makhluk itu saling mengingatkan. Nah, ini baru pantas. Makanya Allah ngomong dalam Quran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini baru betul. Makanya Wasliyah sudah 94 tahun, tugasnya bukan nilai makhluk, tapi mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini baru pas. Ngono lo. Kira-kira nyambung nggak, Bu? Bu? Nyambung nggak kira-kira? Gini, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung ya biar cepat siap ya. Ya aku tahu ibu lama nunggu, cuman ibu nggak ngerasakan apa yang kurasakan. Kursiku nggak ada mejanya. Bukan merajuk, cuman kok 3 kali panitia kan gitu. Ya benar. Sampai sini awak ceramah, yang di depan duduk aku tengok yang tua-tua semua, makin capek aku nengok kau. Yang tua-tua pindah ke belakang sana kenapa? Ya Allah. Ya makanya tugas kita sebagai makhluk jangan suka nilai ya. Yang nilai itu hanya yang Maha menciptakan makhluk. Tugas kita cuma mengingatkan aja. Ya Bu ya. Bu, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang terbaik, maka Allah yang tahu. Nah, tugas kita kan cuma takwa. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Takwa. Ya takwa itu kan definisinya singkat, simple. Apa definisi takwa? Cuma 2, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, selesai. Perkara yang tahu benar salahnya siapa? Allah. Kita nggak harus tahu benar salahnya, yang penting laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Perkara benar salahnya siapa yang tahu? Allah. Kita nggak usah ikut nilai. Oh, tuh saya orang baik. Oh belum tentu ini, belum tentu orang baik. Ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku yang rugi. Terlambat udah. Ya Allah. Ya Allah. Inilah yang dikatakan tak ada rotan akar pun jadi. Enggak ada meja kursi pun jadi. Ya Allah. Sedih kali aku nengok kayak gini. Biasanya botol tuh tegak, ini tidur dia. Sedih aku nengok botol itu tidur tuh, ya Allah. Ya. Maka hidup semakin bertambah umur, jangan suka menilai orang lah. Tugas kita semakin bertambah umur, hari ini semakin banyak mengingatkan orang dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Supaya apa? Nikmat umur yang diberi itu tidak sia-sia. Sehingga apa? Warga Wasliyah menjadi manusia-manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia banyak manfaat, seburuk-buruk manusia ialah manusia yang semakin panjang umurnya tapi sedikit manfaat yang dikasih. Gak cocok. Bu, apa tanda orang manfaat? Tanda orang manfaat apa kira-kira bang? Dia datang orang senang. Tuh,
Dia datang orang senang, dia nggak nampak orang nyariin, nelponin aja. Semua nelponin aku. Jijik pula aku nengoknya. Biniku pun kalah nelponnya, biniku aja nggak nelpon. Tanda orang manfaat itu apa? Dia datang, orang senang, dia nggak nampak orang kecarian. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang nggak manfaat, apa tanda-tandanya Ustaz? Dia datang orang jijik, dia nggak nampak orang senang. Datang ucai, nggak cocok. Kenapa? Aku yang gantikannya. Ada kadang Ustaz-Ustaz kayak gitu itu. Mau diambilnya job awak, oh nggak bisa bos. Mau pikir kaleng-kaleng apa semana ini? Persaingan ketat ini sekarang. Iya Pak, ini sekarang itu yang suka jadi masalah kita sama kita bang. Ustaz sama Ustaz sekarang yang bersaing. Kenapa Ustaz? Takut popularitasnya kalah. Goblok kali orang itu. Aku aja biasa aja. Lo perkara rezeki itu kan sudah Allah yang atur. Ngapain kita harus recok ya? Nah tugas kita kan menyampaikan saja. Selera itu terserah jemaah. Karena dakwah ini soal rasa. Betul. Dakwah soal rasa. Kalau ada rasa, orang akan suka. Ini ngapain? Saingan sehat aja lah. Jangan saling jelek-jelekin. Gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada. Sampai kuku-pengku. Sampai. Tapi aku biasa aja guys. Senyum aja aku. Gak usah lagi undang Ustaz Uca itu. Kenapa? Lancip kali mulutnya. Telatus kali mulutnya. Lancip kali muncungnya. Biasa aja aku. Buktinya diundang lagi di Siantar. Syukuran lagi. Ucai kembali hadir di Pematang Siantar. Gas aja. Inilah yang dibilang Bang Dedi tadi. Kan ini semua perkara hati. Kalau ada orang yang merajuk-merajuk gitu, berarti kan hatinya yang masalah, Pak. Betul? Kalau hatimu punya masalah, jangan kau libatkan orang. Goblok. Orang aja aku. Aku palak nih orang kayak gini nih, Bang. Kalau hatimu yang salah, jangan kau ikut-ikutkan orang. Hatimu yang kau perbaiki, tahu-tahu. Dalam kali aku ya. Apalagi ini cuma minum aja, kuenya nggak ada. Sedih kali aku ngisi hari ini. Sarapan nggak diajak, makan siang diajak nggak nanti nih. Kan dekatkan. Oh gini, aku nggak bisa gini. Ketampananku agak ketutup. Iya. Ini aku sakit hati kali aku nengok foto nih. Petak-petak mukaku di sini nah. Ya kalau ganteng memang dari lahir bu. Ini sebentar aja nih spanduk ini. Kalau udah habis acara ini berebut orang untuk nutup kandang ayam ini biar tahu kau dulu. Apa nggak sedih kali muka awak disepai ayam terus? Nih. Makanya hati kalau sudah rusak kau jangan salahkan orang, perbaiki hatimu. Cemana cara memperbaiki hati? Ala bizikrillah tatmainnul. Banyak-banyak ingat Allah lah. Masa ia semakin tambah umur semakin gak dewasa suka-suka merajuk, ngapain? Ya, kasihan yang sudah dibina. Gak usah merajuk-merajuk lah. Tarik aja diri kita, hati kita. Mungkin ada yang salah dengan hati kita. Zikir banyak-banyak. Astagfirullah. Astaghfir minal astaghfir rabbal astaghfir minal. Kan tenang
Tenang kalau udah zikir ingat Allah. Hati tenang. Ya benar bang. Kadang-kadang orang waktu zikir itu karena saking kan damai dan tenangnya hati dia, sampai-sampai nggak sadar menetes air matanya. Kenapa Ustaz? Teringat akan dosa-dosanya. Habis zikir ditanya sama kawannya, kenapa kau nangis? Semana nggak nangis? Depanku nangis, belakangku nangis, kanan kiriku nangis, aku nggak nangis segan juga, kata dia. Ini nangis yang salah. Kalau nangis karena takut ingat dosa kepada Allah, sebanyak air matamu menetes, disitulah Allah akan berikan ampunan kepadamu. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk merubah diri kita ini, Pak. Ya benar ya? Betul nggak? Tidak ada kata terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu. Betul? Ya, yang ngomong bukan saya kok. Yang ngomong siapa Ustaz? Yang ngomong Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Dekat sama Allah di waktu muda itu sangat baik. Dekat sama Allah, ingat sama Allah di waktu tua itu pun baik. Tapi lebih baik kalau dari muda kita sudah kenal dengan Allah, kan gitu. Kadang-kadang kalau udah tua baru ingat Allah, baru taubat, kadang-kadang buat jadi beban. Kenapa gitu Ustaz? Iya. Sholat ke masjid, nengok imam, bacaannya lama, ngomel. Kenapa Ustaz? Udah banyak beban pinggang dia. Sholat pun udah payah dah. Ke masjid, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilal ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh itu atau tuh. Begitu imam tuh dengar baca Yasin, itu langsung pindah staf nyari dinding itu. Ngapain nyari dinding? Biar bersandar. Begitu ruku, Allahu Akbar. Inilah paling polit. Paksa tuh nggak bisa. Tekan terus, patah. Ini bahaya. Maka nggak ada kata terlambat meskipun kita sudah tua. Tapi kalau kita baru kenal kebaikan, kejar kebaikan itu. Fastabikul. Nah, kan ini misi hidup manusia, Pak. Supaya apa? Manfaat kita dapatkan. Dakwah manfaat. Bangun sekolah manfaat. Betul nggak? Ya maaf, di setiap daerah Al-Wasliyah punya sekolah. Sudah berapa apa orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses yang dilahirkan dari Al-Wasliyah ini, betul? Ada yang jadi DPD RI, ada yang jadi dewan, ada yang jadi bupati, ada yang wakil bupati, ada yang gubernur, ada yang jadi ustadz kondang katanya. Banyak. Maka itu pun bentuk dakwah. Dakwah itu nggak harus pegang mic seperti ini. Betul ya? Dakwah ini masing-masing kok pakai porsinya. Pejabat dakwahnya dengan kuasanya. Buat peraturan-peraturan yang baik untuk kemaslahatan umat. Apalagi dia ustadz, dia pejabat. Oh, makin besar tanggung jawabnya itu. Ustadz bilang Bang Dedi, enggak. Cuman kalau sadar alhamdulillah. Ya benar, ini makin besar tanggung jawabnya. Ustadz, pejabat juga, lama kali hisapmu bang. Makanya aku nggak mau jadi pejabat. Lama hisapnya. Dialah paling lama dihisap nanti. Dia ustadz juga, ketua PW juga, pejabat juga. Kampak sebiji aja 40 hari 40 malam malaikat datang, apalagi rangkap jabatan kau bang. Jadilah kau bang.
Hanya tobat. Ustaz kok berani abangku? Namanya adik ngomongin abang. Sekali nih, kalau nggak gini nggak bisa dibilangi deh nih. Begitu. Nah, dakwanya Bang Deddy dengan kuasanya di atas mimbar beliau singa podium, di parlemen beliau singa parlemen. Oh besar pahalanya, apalagi untuk manfaat umat. Amin. Ini dakwahnya begitu kalau punya kuasa. Dakwahnya orang kaya, cemana Ustaz? Ya dengan hartanya. Ya Bu. Dakwahnya orang kaya dengan hartanya. Makanya Nabi ngomong, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, sedekah dengan hartamu. Jangan pelit kau punya harta. Kau usah ngangguk-ngangguk kepalamu. Ngangguk-ngangguk begitu kota impak jalan 2000 juga kau masukkan. Parahannya kau itu. Harta kita sesungguhnya yang mana Ustaz? Yang benar-benar kita belanjakan di jalan Allah. Kalau yang kau simpan-simpan Bu, itu bukan punyamu. Berapa kali aku? Bukan punya kita itu titipan. Punya kita yang mana? Yang kita tolong dengan agama Allah lewat harta kita. Ini punya kita, karena itu yang bisa nolong. Kalau yang kita simpan-simpan di berangkas, simpan-simpan bawah tempat tidur, simpan-simpan di bawah bantal, itu nggak bisa nolong kita, malah jadi beban sama kita. Betul? Dakwanya orang-orang yang sehat, dakwanya para mujahid dengan apa? Dengan kekuatannya. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati, dengan kekuatan. Dia tolong agama Allah, dia bantu agama Allah dengan kekuatan yang diberikan kepadanya. Kan begitu. Dakwanya orang yang berilmu dengan apa? Dengan ilmunya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmumu, sampaikan ilmumu, walaupun ilmu yang kau punya cuma sedikit. Selagi baik sampaikan Bu. Selagi baik sampaikan. Jangan nyeritain orang aja kerjaanmu. Ibu-ibu ini kalau udah nyeritain orang, ekspresi mukanya pun awak geram kali nengok. Kalau sudah kecil suaranya, wih panas sekali lah gosipnya itu. Oh Kak, apa? Nengok bibir dia tuh jijik kali memandangnya ya. Kenal kau Bu Ati Kak, kenal kali laku. Kenapa rupanya? Selama ini rupanya Kak, kenapa? Emas yang dipakainya itu emas mentasi. Kau tahu nampakku dia belanja di serba 35.000. Betulnya itu, yang dipakainya itu emas 35.000 itu. Mentasi itu. Gak lama datang yang diceritain. Datang. Nengok bibirnya pingin kali ku kepang rasanya mulutnya itu ya. Nah, daripada kita nyeritain aib orang kan lebih bagus maaf kita sampaikan kebaikan yang kita tahu. Walaupun kadang apa yang kita sampaikan gak didengar, ya itu urusan mereka bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita lepas, kan begitu. Orang sekarang suka kali nengok aib orang. Kalau kata Bang Haji Romaira, gajah di pelupuk mata dia nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang-kadang nampak jelas sama dia. Betul? Betul? Tuh ngaku kelakuan mulai tuh. Apalagi sekarang maaf Pak, tahun-tahun politik kayak beginilah, nggak usah recok-recok lah kita. Betul? Ngapain kita berisik-berisik? Kita kan ini pesta, ya namanya pesta kan orang boleh merayakan ya kan. Ya damai-damai aja, mau beda pilihannya terserah. Mau siapa yang kau cucuk ya terserah. Yang penting hubungan kita sama tetangga tetap terjaga. Betul? Ya kan ini yang penting Pak. Ngapain gara-gara beda pilihan kita berantem sama tetangga, kita nggak enakan sama tetangga, kan rugi. Apapun ceritanya, tetangga itu kan keluarga terdekat kita, betul? Betul nggak? Bu,
Tetangga itu keluarga terdekat kita, Bu. Yang tahu susah senangnya kita itu siapa? Tetangga. Ini sekarang aku mau nanya, Bu. Bu, jawab yang kuat ya. Bu, saya mau nanya. Kalau kita kaya yang ikutan senang siapa? Kalau kita kaya yang ikutan senang siapa? Tetangga. Kalau kita kaya yang iri siapa? Kita susah yang nolong siapa? Kita susah yang ngejek siapa? Tetangga. Makanya tetangga kita ini multifungsi. Diajak baik ayo, diajak nakal ya monggo. Tapi apapun ceritanya kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Kalau kau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim di antara kamu. Terserahlah mau siapapun pemimpinnya nanti, yang penting kita minta yang terbaik. Kan begitu kira-kira. Maka hari ini maaf, dititipkan umur, sebarkan manfaat kebaikan. Jangan lagi merajuk-merajuk, jangan lagi hatinya sakit. Kenapa? Kalau kita maaf, sakit hati merajuk, berarti itu ada yang salah dengan hati kita. Maka perbanyak dekat kepada Allah, perbanyak ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, hati tenang. Apa yang orang buat kita nggak akan mikirkanmu. Selagi yang dibuatnya bukan kemaksiatan ya. Ya kalau kemaksiatan baru kita harus cegah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Ya Bu. Jadi tugas kita sebagai makhluk hari ini apa? Mengingatkan, bukan berkala menilai urusan Allah. Hari ini laksanakan saja tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Selebihnya Allah yang punya kuasa. Tugas kita hanya mengingatkan, selebihnya Allah yang punya kuasa. Yang penting kewajiban kita terlepas dari sebagai makhluk untuk saling ingat mengingatkan di antara kita.